Nah, ini kapan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, kapan kita harus menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, perbedaan rumus V sama H, V ini adalah vertikal, H ini adalah horizontal. Apa yang vertikal dan horizontal itu adalah tabel jawabannya. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Sekarang kita ingin tahu A1, NIM A1 ini namanya siapa? Nah, ini ada tabel jawabannya. Nah, bisa kita lihat ini tabel jawabannya. Bayangkan kalau di sini NIM-nya ada berapa ribu orang. Tidak mungkin kita mau cari satu persatu di tabel jawaban. Maka dari itulah kita menggunakan rumus lookup. Kenapa di sini menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabel ini bentuknya vertikal. Vertikal ini tegak lurus. Jadi kalian bayangkan saja di sini ada A1, ada A2, ada A3. Kalau saya tambahkan ada A4, ada A5 dan seterusnya. Tabel ini akan manjangnya ke bawah. Berarti dia tegak lurus. Maka dari itulah membentuk garis vertikal. Makanya di sini kita gunakan VLOOKUP. Sedangkan kalau soal berikutnya di sini ada A1, A2, A3. Kalau kita lanjutkan di sinilah A4, lalu ada A5 dan seterusnya. Dia tabelnya akan manjang ke samping, ya, ke kanan. Berarti seperti garis lurus. Berarti ini garis horizontal. Maka dari itulah kalau menggunakan tabel seperti ini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Sekarang kita hapus lagi dulu. Nah, di sini kita lihat A1 namanya siapa? Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini yang jadi pertanyaan adalah NIM A1 namanya siapa? Makanya di sini kita klik karena ini yang jadi pertanyaan, A1 ini namanya siapa? Kembali lagi, ini adalah rumus yang saya sederhanakan biar lebih mudah kita pahami. Kalau kalian melihat rumus aslinya ada lookup value, table array dan seterusnya. Sekarang kita kembali lagi, yang jadi pertanyaan adalah A1 namanya siapa? Titik koma. Ini saya gunakan titik koma karena di sini lookup value titik koma. Kalau kalian ada koma di sini silakan kalian gunakan koma. Sesuaikan dengan komputer masing-masing. Lalu tabel jawaban. Tabel jawabannya yang mana? Yang saya warnai kuning. Di blok, ya. Lalu diabsolutkan. Tekan tombol F4 pada keyboard kalian. Lalu titik koma lagi. Jawabannya ada di kolom keberapa dari tabel jawaban. Tabel jawabannya kita sudah klik ini yang warna kuning tadi. Nah, sekarang ada di kolom keberapa? Kolom pertama itu isinya NIM. Kolom kedua isinya nama. Kolom ketiga isinya kelas. Sekarang jadi pertanyaan adalah kita ingin tahu namanya siapa. Nama ini ada di kolom kedua. Berarti kita ketik 2. Titik koma false. Tutup kurung. Lalu kita enter. Dapatlah A1 itu namanya Amir. Kita cocokkan dengan tabel jawabannya. Tabel jawabannya di sini A1 adalah Amir. Benar. Sekarang kita kopikan ke bawah. A3 itu Aji. A2 itu Amin. Sesuai dengan tabel jawabannya. Sekarang untuk kelas kita gunakan cara yang sama. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Yang kita tanya adalah A1. A1 ini kelasnya di mana? Kelas berapa? Berarti kita klik karena yang jadi pertanyaan adalah A1. Titik koma, tabel jawabannya masih di sini, di blok seluruhnya. Lalu diabsolutkan. Titik koma. Sekarang yang kita tanya adalah kelas. Kelas ini kalau di tabel jawaban yang kita blok tadi, yang warna kuning ini, kelas ada di kolom ketiga. Kolom pertama NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga kelas. Berarti yang kita tanya adalah kelasnya. Berarti kelas ini ada di kolom ketiga di tabel jawaban. Ketik angka 3, titik koma, false. Tutup kurung. Kita blok ke bawah. Ada apalah. Sekarang kita lihat bedanya nama sama kelas. Ini menggunakan rumus lookup yang sama. Bedanya hanya di nama ada di kolom kedua. Sedangkan kalau kelas ada di kolom ketiga. Sisanya sama. Karena menggunakan tabel jawaban yang sama dan pertanyaan yang sama.
Sekarang kita coba rumus H lookup. Rumus H lookup bedanya adalah rumus H lookup yang jadi pertanyaan sama, yaitu A1, tabel jawabannya sama yang bagian sini. Hanya saja jawabannya ada di baris keberapa. Nah, maka dari itulah kalau di sini kolom keberapa, kalau H lookup adalah baris keberapa. Sekarang kita coba sama dengan H lookup buka kurung. Yang jadi pertanyaan adalah A1. Diklik A1 titik koma. Tabel jawabannya di blok. Tabel jawabannya yang ini. Lalu kita absolutkan. Titik koma. Sekarang baris. Jawabannya ada di baris keberapa? Kita lihat. NIM ada di baris pertama. Nama ada di baris kedua. Kelas ada di baris ketiga. Yang kita perlukan adalah nama. Nama ini kalau di sini tadi ada di baris kedua. Berarti kita ketik 2 titik koma false. Tutup kurung, enter. Dikopikan ke bawah. Sekarang kelas caranya sama dengan H lookup buka kurung. Yang kita tanya adalah NIM A1 kelasnya kelas berapa. Jadi klik A1-nya titik koma. Tabel jawabannya di blok dan diabsolutkan sama seperti tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kelasnya. Berarti kalau kita lihat di tabel jawaban, kelas ini ada di baris ketiga. Ya. Berarti ketik angka 3. Titik koma false. Tutup kurung. Dan di blok ke bawah. Sekarang kita lihat lagi nama sama kelas. Perbedaannya adalah kalau nama jawabannya ada di baris kedua. Kita lihat di sini, NIM itu baris pertama, nama itu baris kedua, kelas itu baris ketiga. Makanya nama itu jawabannya ada di baris kedua. Kalau kelas ada di baris ketiga. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kapan kita menggunakan VLOOKUP, kapan kita menggunakan HLOOKUP. Lihat dari tabel jawabannya. Kalau tabel jawabannya, kalau kita tambahkan datanya, dia manjangnya ke bawah atau tegak lurus, itu vertikal, berarti gunakan rumus VLOOKUP. Kalau dia manjangnya ke samping, berarti gunakan rumus HLOOKUP. Itu saja, sekian dan terima kasih.